Nestless YouTube channel. Halo teman-teman Nasdaq semuanya, kembali lagi di konten aktif bersama aku hostnya Richard. Hari ini aku akan ngebahas mengenai bisnis ya, bisnis. Jadi gimana kalian pelaku bisnis bisa menjual barang-barang kalian secara efektif gitu. Gimana ya? Efektif. Ya, pokoknya jadi barang kalian tuh bisa cepat lakunya gitu. Nah, di era digital ini kan kita tahu ya, cepet banget ya tren maju gitu dari K-pop, J-pop atau apalah, mungkin tren-tren yang lain yang bikin viral yang akhirnya barang yang kalian jual itu bener-bener berbeda gitu dengan apa yang buyer mau gitu. Nah, era digital tuh kan gitu kan, maksudnya era-era sekarang ya, cepet banget gitu trennya berpindah. Nah, di sini aku mau ngebantu kalian tips gimana caranya ngebuat buyer persona. Nah, buyer persona ini adalah gimana cara kalian memahami apa yang konsumen kalian mau gitu dengan cara ngebuat personanya ya. Jadi kan kalau manusia ada persona-persona tersendirinya ya. Nah, di sini ada buyer persona yang gimana buat mengenali apa yang buyer kalian mau gitu. Nah, simak ya. Ada tips-tips gimana cara ngebuat buyer persona. Oke, yang pertama adalah riset. Nah, riset ini kan penting banget ya. Gimana sih cara kita sebelum ngebuka startup, masa kita nggak buat riset gitu? Kalau nggak buat riset, ya kita mau asal lempar barang gitu ke tempat itu. Kalau misalkan kalian mau buka cabang gitu, toko makanan atau misalkan clothing, ya sama aja sebenarnya. Kalau kalian nggak riset orang-orang di situnya kayak gimana, ya gimana gitu. Sedangkan kalau kita lihat Mixo ya, Mixo yang baru-baru ini viral ini, itu kan mereka udah risetnya udah pasti matang banget gitu. Gimana caranya ngeracik makanan yang enak tapi murah gitu. Itu triknya Mixo ya gitu. Nah, itu kita pokoknya nggak tahu lah ya di belakangnya gimana. Cuman itu penting banget. Riset ini penting banget kalau kalian mau buka suatu toko atau misalkan mau buka suatu makanan atau apalah ya. Itu kalian mau buka apa? Itu kalian perlu banget riset target kalian siapa gitu, usianya berapa, misalkan mau yang kaya atau mau yang sederhana. Itu gimana riset kalian yang nantinya bisa ngebantu kalian ketika udah buka toko kalian gitu, atau misalkan yang apalah gerai kalian gitu ya, kalau udah dibuka jadi laku gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita mau ngebuka sesuatu ini kan kita mau bikin buyer personanya. Nah, kita harus tahu masalah konsumen yang menjadi target kita gitu. Apakah dengan kita mengeluarkan produk kita atau jasa kita, apakah ini menyelesaikan masalah mereka? Kalau misalkan nggak menyelesaikan masalah gitu, atau mereka udah ada solusinya sendiri, ya buat apa gitu. Nah, di sini kita harus punya otak kreatif ya. Otak kreatif gimana caranya membuat produk atau jasa kita ini menarik gitu, dan ini bisa menyelesaikan masalah-masalah konsumen kita gitu. Nah, itu penting banget untuk membuat buyer persona. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga ini adalah tujuan konsumen kita ya, tujuan konsumen. Kenapa harus pakai jasa kita gitu? Kita harus mikirin juga gitu, spot kita kalau misalkan kita jadi konsumen yang mau beli produk atau jasa kita. Apakah ini sesuai dengan tujuannya gitu? Apa kita benar-benar membutuhkan produk dan jasa tersebut? Itu kita harus pikirin baik-baik gitu. Kalau misalkan gak terlalu dibutuhin, ya buat apa? Pasti akhirnya jadi percuma gitu. Walaupun mungkin ada pelanggannya, cuman akhirnya targetnya nggak tercapai gitu. Kalau misalkan target kalian pengen segini, pengen A gitu, tapi yang nyampainya cuman segimana, mungkin setengahnya, ya buat apa gitu, ya nggak bisa gitu, susah juga. Jadi kalian harus ngerti tujuan, ya jadi kayak apa ya, identifikasi tujuan konsumen kalian gitu dengan menggunakan produk atau jasa yang kalian tawarkan begitu. Itu yang ketiga. Oke, yang terakhir adalah kalian cari tahu nih gimana caranya produk kalian bisa ngebantu klien kalian atau konsumen kalian itu bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka yang mereka butuhkan gitu. Kan tadi udah masalah, tujuannya juga udah dicari. Nah, sekarang kita juga ngelihat nih gimana caranya efektif gitu ngebantu mereka. Kalau misalkan kita yang flat aja gitu ya, gimana gitu, mereka juga kan pasti pengen yang efektif gitu. Karena kalau misalkan di wedding aja nggak mungkin kan si yang bapaknya gitu yang videographer yang nyiapin makanan kan susah juga gitu. Nah, biasanya kan pasti nyewa orang gitu, nyewa jasa. Nah, kalian di sini bisa nih gimana inovatif kalian
ngebantu mereka itu jadi lebih efektif gitu. Atau misalkan yang kalian tawarkan ini best price lah, best price, best word gitu ya. Nah itu gimana caranya kita bikin buyer persona. Kalau misalkan kalian kumpulin nih dari keempat tips tadi, itu kalian kumpulin, dicatat gitu ya, di checklistin kalau misalkan banyak gitu ya. Nah dari situ kalian rangkum jadi satu yang akhirnya nanti jadi buyer persona untuk konsumen yang kalian tuju gitu, sehingga target yang kalian capai itu pas gitu dengan apa yang kalian mau gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Kalau misalkan belinya nanti butuh apa, ya ternyata yang kita tawarin ya aja, padahal nggak sesuai dengan apa yang persona kita buat gitu. Nah itu juga harus sesuai gitu. Jadi akhirnya setelah kalian kerjain juga nggak ngecewain konsumen kalian gitu. Nah kira-kira gitu. Itu tips gimana cara bikin buyer persona ala ala tim Excelist gitu. Nah itu oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen kalian mau video tentang apa. Nah jangan lupa juga untuk subscribe main channel Excelist ya, di Excelist Lentera Indonesia, buat nonton ILM sama AADC. Dan nanti juga tahun depan kayaknya bakal ada AADC lagi deh. Nah itu aja. Oke, sekian untuk video kali ini. Dadah.